والشوق بأهوى حبيب النبي، مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك. كما عشت والشوق بأهوى حبيب النبي، مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك. بلغ العمر ini video جميع خصاله صلوا عليه وآله. هو سيدي المصطفى وقدوتي والكفى، هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء. هو سيدي المصطفى وقدوتي والكفى، هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. لو مر في مسمع طه جرت دموعي، وانفاض شوقي له وحل في أضلوعي. لو مر في مسمع طه جرت أدمعي، وفاض شوقي له وحل في أضلوعي. ملأت قلبي فداك وأنرت دربي هداك، وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى، نورا أضاء المدى. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته، فاق الرسل فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسل فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته.
حسبي هو Iya kan? Karena ini dia Ustaz. Karena ada PPKM Ustaz, Anda banyak bersyukur Ustaz. Kenapa Anda bersyukur? Mungkin kalau tidak PPKM mungkin Ustaz belum duduk di sini. Allah ini. Saya kenapa saya bilang karena jadwalnya Ustaz ini padat, bukan bulan, tahun sudah booking. Ini sebenarnya jadwal Kalimantan Barat. Pontianak. Siapa? Iya. Karena ketemu Ustaz ini kan udah sembarangan. Tetap kan. Karena kita di masjid itu kan tidak mengenal itu orang yang mana saf di depan, dia yang hadir datang, dia yang di depan. Tidak mengenal dia ini, biar ini dia Ustaz. Kita ke situ kan jarang orang nunggu Ustaz dari subuh. Kita udah sanggup nunggu. Ada yang dari jam 3, jam 2 sudah ramai di Islam di saf depan Ustaz. Orang ada bermalam sudah nunggu Ustaz. Kalau kita jam-jam cuma 2 jam 3 jam pasti di belakang. Tidak mungkin. Saya pernah ngikutin Ustaz di Islamik. Waktu itu Islamik full. Ustaz ceramah, ada yang satu orang itu yang mengincar Ustaz itu. Masih lihat nggak Ustaz di Islamik? Kamera tuh. Iya, dia buka kamera terus. Dia begini kan. 4 tahun yang lalu. Iya. Iya, saya lihat Ustaz kan merah. Kenapa orang itu? Orang kan duduk, dia berdiri, jalan. Karena kan di samping antum yang buat. Iya. Sampai ring 1 itu Ustaz. Hah? Ada masalah. Iya, ada masalah. Dia sampai ke Ustaz langsung. Yang ada di sini kenapa pertama? الصبح بدا من طلعته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا. Judul Quran di sini Darul Falah. Musik 24 ya. Sekarang pada besar. Mau foto dia. Soleh. Sini. Soleh. Setelah ini lihat sini. Satu, dua. Habibi. حبيبنا محمد عليه السلام. أنا ماني فياش واشعليها مني نقلق من رزقي لاش والخالق مالي فيهاش واش عليا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. الله 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 صلوا على رسول الله. اللهم صل ولا
Al-Hasani, dan para hadirin yang alhamdulillah bisa berhadir pada kesempatan malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan taufik hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan di tempat yang mulia, dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan perkumpulan ini senantiasa mengundang rahmat, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih orang tua kami, Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Syahid Al-Hasani, Al-Habib Abdul Hasan Al-Hasani, dan para habaib yang lain. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama beliau, namun tidak mengurangi rasa cinta ma'afif kami kepada pian-pian saudaraan. Para alim ulama terkhusus besar Yayasan Faridah Al-Hasni. Yayasan ini didirikan salah satu pembuktian cinta seorang anak kepada orang tuanya. Jadi nama Yayasan Faridah Al-Hasni ini diambil dari nama almarhumah Umi kami Hajjah Syarifah Faridah Al-Hasni. Ini pusara beliau yang sudah sekitar 7 tahun meninggalkan kami, dan diabadikan oleh anak beliau Sayyid Umar Al-Hasni untuk sebuah yayasan. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan, di bidang sosial, khususnya untuk keagamaan. Sesuai wasiat almarhum sebelum beliau meninggal, Hajjah Syarifah Faridah Al-Hasni berwasiat kepada anak beliau Sayyid Umar Al-Hasni untuk minta bangunkan masjid, dan alhamdulillah di sebelah kiri kita berdiri sebuah masjid, dan juga beliau minta bangunkan pondok pesantren, dan di belakang masjid ini berdiri satu bangunan tingkat 2. Alhamdulillah, setiap ruangan full AC untuk kenyamanan santri, dan ini adalah wujud nyata cinta seorang anak kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Nah, terus pondok pesantren pun diberi nama dengan nama Darul Hasaniyin, yang di situ mengambil berkah daripada ayah beliau Sayyid Umar Al-Hasni, Sayyid Luqman Al-Mansur Al-Hasani. Ibu beliau Syarifah Faridah Al-Hasni. Jadi diberi nama pondok ini dengan nama Darul Hasaniyin. Darul Hasaniyin. Dan selain itu mungkin doanya juga diambil dari kalimat tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi rumah, menjadi pondok pesantren yang terus menerus mencetak orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Jadi alhamdulillah di tengah-tengah Tuan Guru ada beberapa santri yang bisa berhadir, karena memang sedikit banyaknya kami batasi karena sifatnya cuma keluarga yang hadir, tapi alhamdulillah para santri sebagian bisa berhadir di tengah-tengah juga. Mudah-mudahan para santri ini nantinya dengan melihat sosok Tuan Guru, cita-citanya, himmahnya, keinginannya menjadi kuat, seperti halnya perjuangan-perjuangan yang pernah dilakukan oleh Tuan Guru. Nah, terakhir kami ucapkan terima kasih banyak atas silaturahim ini, dan jika ada kesalahan, kehilapan dan kekurangan kami mohon dimaafkan. Jika membeli buah rambutan, jangan lupa apel mana lagi. Jika di lain waktu dan kesempatan
mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Jika memberi buah rambutan jangan dimakan di perampatan. Jika ada salah hilaf dan kesalahan, kami semua mohon dimaafkan. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kita sediakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hub bahasa Arab artinya cinta. Orang yang dicinta habib. Kalau perempuan habibah. Karena kita cinta kepada kakeknya, maka anak cucunya pun kita juga cinta. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berkata, an ausila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim dengan kerabat zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, lebih aku gemari daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Jadi malam ini Al-Faqir Abdul Somad datang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Samarinda. Mudah-mudahan mendapat pahala silaturahim dengan para habaib. Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Siapa namanya? Zaid bin Sabit. Ilmu Zaid bin Sabit jangan tanya lagi. Ta'allamtu, aku belajar bahasa Ibrani. Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu. Aku belajar, aku paham, aku ngerti, aku hadzaq dalam nisfa syahrin. Belajar bahasa Yahudi hanya setengah bulan. Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Kita belajar bahasa Inggris SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, naik pesawat pergi umroh. Yang kita paham cuma ladies and gentlemen, thank you. Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Tentang masalah hafalan Quran Zaid bin Sabit jangan tanya lagi. Zaid bin Sabit diangkat oleh Ubay bin Ka'ab untuk menjadi sekretaris ketika 70 penghafal Quran meninggal dunia saat memerangi nabi palsu bernama Musailamah al-Kadzab di Al-Yamamah. Maka Zaid bin Sabit hafalannya terbaik di antara para sahabat. Tapi Zaid bin Sabit ketika berjumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, mencium tangan Abdullah bin Abbas. Secara umur lebih tua Zaid bin Sabit. Lalu kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku wahai Zaid bin Sabit? Apa kata Zaid bin Sabit? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya anak-anakku tadi kalau melihat Ustaz Abdul Somad datang mencium tangan para habaib, kira-kira apa dalilnya? Itulah yang saya sebut tadi. Ustaz Abdul Somad kenapa tidak duduk? Kan sudah disediakan kursi. Kalau saya duduk habaib di bawah, namanya qalilul adab, kurang adab. Tapi nanti kalau kaki sakit duduk juga. Kami diajarkan dari kecil mencintai para habaib. Anakku, kata almarhumah mak saya, nanti kau berjumpa dengan orang, kalau laki-laki namanya Syarif, kalau laki-laki namanya Sayyid,
Kalau perempuan namanya Syarifah. Kalau kau berjalan sama dia, jangan kau berjalan di depannya, nanti punggung kau berbisul. Anak-anak kecil tidak tahu dalil. Anak-anak kecil tidak bertanya mana ayatnya, mana hadisnya. Tapi nasihat itu tertangkap di kepala saya sampai hari ini. Kami adalah anak cucu manusia yang mencintai Nabi dan mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah minta dibela. Mereka tidak pernah minta dihormati. Yang menyuruh kita memuliakan adalah Allah. Maka ketika sholat kita sebut mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Jadi kalau ada orang yang tidak mencintai zuriat keturunan Nabi, bagaimana dia mau sholat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keluarganya enggak. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad, cukup sampai di situ saja. Malam ini mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran? Ustadz nengok apa? Nengok jam supaya tak lewat 60 menit sesuai dengan kode etik 600 ml. Apalah pelajaran yang bisa Ustadz Abdul Somad ambil malam ini? Yang pertama, bagaimana memuliakan orang tua, ayah dan ibu. Ustadz Abdul Somad, kemarin saya ziarah ke makam kakak saya, lalatnya setinggi tegak, pohon lalang setinggi tegak. Kira-kira kalau setinggi tegak berapa senti ini? Saya 170. Artinya anak-anak tidak pernah ziarah ke makam orang tua. Nunggu menyambut bulan suci Ramadan beramai-ramai, itu pun tidak ziarah, selfie di kuburan. Maka malam ini kita sedang diajarkan di majelis ini tidak menunggu Ramadan, tidak setahun sekali, tapi diadakan majelis pengajian. Anak-anak dikenalkan dengan orang tua. Bagaimana cara menghormati orang tua? Seminggu yang lalu datang SMS WhatsApp ke handphone, Ustadz Abdul Somad, saya tak sanggup menjaga orang tua saya, kakak saya pun juga tak sanggup, abang saya pun juga tak mampu. Bagaimana kalau kami serahkan mereka ke panti jompo? Ada ternyata hari ini orang tua yang mau diserahkan ke panti jompo karena dia selalu melaga kami, mengadu domba di antara kami, karena ngomongnya kasar, menyumpah serapah kami. Saya jawab pakai poin-poin. 1. Dosa minum khamar boleh jadi orang kena azab di akhirat. Dosa berjudi boleh jadi orang kena azab di akhirat. Di dunia banyak orang peminum khamar, pakai sabu-sabu, pakai narkoba, hidupnya enak kalau tidak ditangkap BNN. Tapi dosa kepada orang tua 2 kali kena azab. Di dunia kena, di akhirat kena. Kau serahkanlah orang tuamu ke panti jompo, insya Allah nanti kau pun akan diserahkan anak-anakmu juga ke panti jompo. Kalau ada orang kena azab di dunia, apakah nanti di akhirat dia kena azab lagi? Dia kena lagi di akhirat. Lalu yang azab di dunia itu untuk apa? Itu baru DP-nya saja. Banyak orang berbuat dosa, tapi kenapa hidupnya di dunia enak? Nanti diazab di akhirat. Tapi ada satu dosa, kalau dia lakukan di dunia dia kena, di akhirat tambah kena lagi. Itulah dosa durhaka kepada orang tua. Malam ini kita sedang ditunjukkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Apa hukum membangun bangunan seperti ini? Tanahnya tanah wakaf tak boleh, karena tanah wakaf milik umat Islam. Kalau kita bangun kubah di tanah wakaf milik orang, maka banyak orang lain mau dimakamkan di sana. Tapi kalau tanahnya tanah milik pribadi punya kita, maka ketika Habib Umar bin Hafiz Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman ditanya, Habib, apa hukum membangun kubah? Kata Habib Umar menjawab,
Bukankah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di bawah kubah, berada di bawah atap? Iya, itu kan Nabi. Bukankah di sampingnya ada makam yang bukan Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Di sampingnya ada makam Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi membangun kubah gunanya untuk apa? Supaya orang nyaman membaca Quran, nyaman baca Yasin, nyaman baca Al-Fatihah, tenang berzikir dan berdoa, bukan untuk menyembah, menghambakan diri. Maka perbuatan itu hukumnya mubah. Bukan kata Abdul Somad, begitu kata para ulama. Sampai hari ini Abdul Somad tidak pernah berkata menurut saya. Siapa saya? Saya selalu hanya menukil, begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Nawawi, begini kata Imam As-Suyuti, begini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, begini kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, begini kata Habib Umar bin Hafiz, begini kata Habib Ali Al-Jifri. Lebih selamat mengutip pendapat para ulama daripada kita berpendapat sendiri yang level kita mungkin hanya debu-debu di sendal para ulama. Tapi insya Allah yang ada di hadapan saya ini akan menjadi para habaib dan ulama besar di masa akan datang, dengan syarat berbakti kepada orang tua. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, paling tidak jangan menjadi masalah buat orang tua. Jangan sampai SMS, WhatsApp, telepon kita masuk ke handphonenya naik darah tingginya. Jangan sampai nama kita muncul hidup handphonenya kumat jantungnya. Kenapa? Si pembuat masalah pasti datang membawa masalah. Dari mulai lahirnya bermasalah, sampai sekolahnya bermasalah, menikahnya bermasalah, punya anak pun masalah. Kalau begitu saja kau hidup bagus, kau cari laut. Untuk apa? Terjun kau ke laut biar dimakan ikan hiu. Maka alhamdulillah hari ini kalau diceramahi hanya sekedar menyebut hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayyun, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Orang tua ditempatkan setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Diwajibkan Allah engkau menyembah hanya kepada Dia. Wa bil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Nanti setelah orang tua tidak ada, barulah terasa. Kalau masih ada, belum lagi terasa. Ustadz kenapa ngomong begitu? Pengalaman pribadi. Sesudah tak ada orang tua, barulah. Hidup nih rasanya hampa, kosong, tak ada makna, tak ada apa-apa. Setelah dia tidak ada. Maka yang masih punya orang tua, cium tangannya, cium keningnya, peluk tubuhnya, belikan makanan yang paling enak, kasih, beri ke dia. Belikan pakaian, kain, jilbab, baju, mukena kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki, peci, baju koko, kain sarung, menyenangkan hatinya. Kalau tak bisa memberikan materi, benda, karena kita tidak kaya raya, maka bahagiakan hatinya. Kau pakai peci, kau pakai sarung, kau pakai jubah, kau pakai koko, jilbabmu panjang kalau kau perempuan, senang hatinya. Itulah makna doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Datang bapak-bapak umur 70 tahun. Ustaz Abdul Somad tahu arti qurrata a'yun? Ya, qurrata a'yun itu artinya sejuk dipandang mata. Pernah mata Ustaz sejuk? Belum. Hati saya sejuk Pak Ustaz. Kapan itu Pak Haji? Ketika melihat anak saya datang, jilbabnya panjang, bajunya menutup aurat. Anak-anaknya juga hafal Quran. Tapi ada yang satu lagi, anak saya juga kaya raya, mobilnya mewah, datang ke rumah pakai celana sempit, tidak menutup aurat. Panas mata saya Pak Ustaz. Oh, itu ternyata makna qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Apa yang menyatukan kita malam ini? Orang yang sudah meninggal dunia. Syarifah
Faridah. Sudah meninggal dunia sekian tahun lamanya, tapi bisa menyatukan orang yang masih hidup. Berapa banyak orang hidup mencerai-beraikan orang yang masih ada di atas muka bumi Allah. Tapi ada orang yang sudah tidak ada di atas muka bumi Allah, bisa menyatukan hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita pun juga nanti begitu. Sesudah kita meninggal dunia, anak cucu kita berkumpul mendoakan kita. Saya berharap kalau saya mati, anak cucu saya berkumpul seperti malam ini mendoakan almarhum Abdul Somad. Saya datang kemari tidak memberikan pelajaran, tapi mengambil pelajaran. Pelajaran itu saya ceritakan supaya menjadi iktibar pelajaran untuk diri Abdul Somad sendiri. Oh, ternyata begini membahagiakan almarhumah, menyenangkan almarhum. Mudah-mudahan anak-anak kita juga punya cita-cita. Tidak bisa anak-anak ini hanya diceramahi. Berbaktilah kepada orang tua, sayanglah kepada ibu, sayanglah kepada ayah. Mereka melahirkanmu meregang nyawa. Dari mulai, mohon maaf, beribu maaf kalau kata-kata saya ini tidak sopan. Dari mulai engkau bersemi di dalam perutnya, dia mulai mual. Kenapa dia mual? Karena hormon dalam tubuhnya mengalami perubahan. Cairan berubah menjadi darah, darah berubah menjadi segumpal daging, daging mulai menempel di rahimnya. Lalu kemudian engkau membesar di dalam rahimnya yang awalnya kecil, lalu kemudian lebih besar daripada usus. Akhirnya tulang belakangnya membengkok, mual, muntah, sakit tulang, sakit nyeri, sampai akhirnya 9 bulan 10 hari. Inilah yang tak bisa diceritakan Abdul Somad karena dia tak pernah merasakannya. Nanti kalau saya ceritakan, kata ibu-ibu, macam pernah aja dia merasakannya. Tapi kalau ada laki-laki yang mau merasakan, bisa pulang dari sini, beli kelapa muda, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Bagaimana dia keluar? Berapa jahitan robek kulitnya, meregang nyawa, taruhannya mati. Waktu itu belum ada lagi operasi sesar. Bukan seperti sekarang. Kalau sudah sekian jam tidak melahirkan, maka suami dipanggil, bapak, ibu, keluarga. Apa kata dokter SPOG, spesialis kandungan? Mohon maaf, ini mesti disesar, belah lahir. Zaman dulu tidak ada. Taruhannya cuma 2, melahirkan atau mati dalam kandungan. Akhirnya keluar judul sinetron, Beranak Dalam Kubur. Itu pelecehan. Mana ada orang beranak dalam kubur? Menakut-nakuti orang jadi hantu. Orang yang meninggal dalam keadaan mengandung, matinya mati syahid. Apa makna mati syahid? Syahid artinya dia syahid melihat tempatnya di dalam surga. Sebelum dia mati, meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Inilah tempat engkau nanti. Kita, jangankan tempat kita di surga, tempat saya ceramah besok subuh pun saya tak tahu entah di mana. Baru sekedar dapat jadwal saja. Tempat pesawat apa untuk pulang hari Kamis pagi pun tak tahu entah seatnya nomor berapa. Tapi orang yang mati syahid karena mengandung, maka dia melihat tempatnya di surga. Syahid bermakna syahid, masyhud. Dia dipersaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan ibu-ibu, saudari-saudari kita yang meninggal dalam keadaan mengandung menjadi orang yang syahid dan bisa memberikan pertolongan nanti kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal anaknya yang dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak itu tak berdosa. Lalu diperintahkan Allah anak itu supaya masuklah kalian ke surga wahai anak-anak. Apa kata anak itu? Dia tarik ujung jubah ibunya. Aku hanya mau masuk surga bersama ibu yang pernah mengandung dan melahirkanku. Anak-anak kecil bisa memberikan syafaat, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ibunya juga pakai hijab, sholat. Bukan ibunya pakai rok pendek, TikTok ditarik masuk surga. Ini semua perlu dipahamkan bahwa menjadi perempuan suatu kehormatan. Ya Rasulullah,
Man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak menerima baktiku? Ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Barulah bapakmu. Ibu dapat 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Itu mengapa ibu dapat 3. Kami yang laki-laki cuman dapat 1 saja. Saya sudah bolak-balik mencari dalil gimana caranya supaya saya dapat 3 juga, supaya saya bisa menasihati anak saya, kau mesti berbakti kepadaku, berbakti kepadaku, berbakti kepadaku. Tapi belum pernah saya sampaikan. Saya takut dia nanya dalilnya. Beruntung tak jadi ibu-ibu? Beruntung. Maka ibu kalau mau anaknya berbakti kepada orang tua, tanya keluarga almarhumah Syarifah Faridah bagaimana mendidik anak supaya berbakti kepada orang tua. Berapa banyak hari ini ibu-ibu ngasih uang ke anaknya, tolong belikan mie ayam. Begitu anaknya pulang sampai sholat subuh, jangankan mie ayam, mie instan pun tak dia bawa. Duitnya dari ibu, ibu masih hidup, tapi dia sudah lupa kepada ibu. Tapi malam ini kita dipersaksikan sudah meninggal dunia sekian tahun, masih ingat dengan almarhumah ibu. Bagaimana caranya membuat anak ini bisa ingat? Mengalir darah ibu dalam badan anak ibu. Dari mana Ustaz tahu darah ibu mengalir di badan anak? Karena ibu menyusukan anak. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. 2 tahun menyusukan anak. Susukan anak Anda 6 bulan. Didiskon oleh Dinas Kesehatan. Ustaz tahu dari mana? Saya dengar radio RRI. Susukan anak Anda 6 bulan, ASI eksklusif. Tulangnya akan kuat, selamat dari osteoporosis. Otaknya akan cerdas dan dia aman karena imunnya kuat. Hubungan emosional anak yang disusukan ibunya lebih kuat. Jangan sampai anak ibu pulang ke rumah tidak memeluk ibu, tapi memeluk kaleng. Karena dia minum susu. Masih syukur dia minum susu kaleng. Kalau dia pulang meluk kambing, gara-gara minum susu. Maka insya Allah semua anak-anak ini sifatnya menurun. Ibu-ibu yang malam ini jilbabnya panjang, menutup aurat, solihah, anak-anaknya pun menjadi anak yang soleh insya Allah. Saya biasanya kalau bercerita tentang ibu tak tahan saya mengenang almarhumah ibu saya melelehkan air mata. Tapi malam ini saya kuat. Karena kalau saya menangis, jamaah menangis, tak jadi kita pengajian. Sampai hari ini tidak pernah absen setiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi, baca Yasin, baca Al-Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhumah. Setiap teringat, setiap rindu. Bulan ini masih ada kopernya lagi saya simpan. Di dalam itu pakaiannya, jilbabnya, kainnya, bajunya, mukenanya. Kalau rindu saya cium, terobati rasa hati saya. Hari ini yang masih punya ibu dia anggap itu biasa saja. Tapi nanti ketika ibumu meninggal, barulah kau menangis dan berkata, betul kata Ustaz Abdul Somad, pret. Dulu waktu dia ada kau tak percaya. Sekarang sudah meninggal baru kau percaya. Malam ini kita sedang memperbaharui lagi cinta kita kepada orang tua. Kalau setelah pengajian malam ini, besok pagi anak-anak cium tangan ibu, dia peluk ibu, dia taat sama ibu, dia sayang sama ibu, berarti berhasil tausiah Abdul Somad malam ini. Tapi kalau tak ada perubahan, berarti kita gagal. Yang gagal bukan kita Pak Ustadz, Ustadz yang gagal. Lihatlah saya gagal tak apa-apa. Tapi insya Allah harapan saya tak banyak, supaya kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Habis satu pelajaran. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, apa tadi kata Habib Umar? Ustaz Abdul Somad hidup ini singkat.
Saya ingin di sebelah kanan saya anak yatim, di sebelah kiri saya penghafal Quran. Itu ucapan beliau tadi di dalam. Maka pas keluar pintu, saya tengok yang sebelah kanan mana, yang sebelah kiri mana. Habib Umar ingin beliau keluar rumah, sebelah kanan melihat anak yatim, sebelah kiri melihat penghafal Quran. Alhamdulillah terwujud anak-anak para penghafal Quran. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini seperti ini, fil jannah, dalam surga. Lalu Nabi menunjuk as-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, dijarangkan Allah antara keduanya. Beginilah dekatnya kita nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, kita kan rame, gimana kita mau dekat dengan Nabi? Dekatnya apalagi begini, berapa senti lah ini, hanya 2-3 senti. Tolong jangan dipoto, jangan dipotong, nanti dipakai untuk alat kampanye pilpres, pilkada, pilgub, pileg. Jelaskan itu nanti kalau ada apa-apa. Itu ceramah Ustadz Abdul Somad waktu di Samarinda. Tentu seperti nonton sepak bola, sesuai dengan harga tiket. Kalau tiketnya VVIP, kursinya di samping tanah lapang sepak bola, jangankan pemain sepak bola, jangankan bola, bulu kaki pemain bola pun nampak, saking dekatnya. Tapi kalau tiketnya tiket ekonomi, dari luar stadion nonton pakai layar tancap. Kadang-kadang bolanya bulat, kadang-kadang lonjong, dihembus angin melayang sekalian. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama bukan orang mengolok-olok agama. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang enggak sholat. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang homoseksual, LGBT. Orang yang mendustakan agama, apa kata Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Tapi di sini anak yatim luar biasa, disediakan kamar pakai AC. Masya Allah, tabarakallah. Kita di sini pakai AC juga, angin cepat. Dimuliakan anak yatim, dihormati. Hari ini ada orang yang menganiaya anak yatim. Anak yatim tidak bisa bayar uang sekolah 3 bulan, diusir, tidak boleh ikut ujian. Anak yatim disepelekan, diremeh-temehkan. Saya nanya ke mantan anak yatim, maksudnya dia sudah akil balik, sudah dewasa, sudah kerja, sudah punya anak istri. Bapak selama jadi anak yatim, apa yang paling menyedihkan? Yang paling menyedihkan Pak Ustadz, ketika mau bulan puasa, dipanggil di masjid, dipajang di depan orang banyak, dikasih duit 20.000, malunya minta ampun. Malam ini kita sedang diajarkan cara memuliakan anak yatim, sekolahkan gratis, kasih kamar pakai AC, didik pendidikan SD, SMP, SMA, aliyah, kuliah, sampai dia menjadi orang yang berhasil, dokter yatim, polisi yatim, tentara yatim. Nanti ke depan dia pula yang akan menyantuni anak-anak yatim, dan pahalanya mengalir kepada orang yang awal mengajarkan dia. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mengajarkan tradisi yang baik, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'dih, orang yang meneruskannya setelah dia meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Sampai kapan? Sampai malaikat meniupkan sangkakala, hancur semesta alam. Disitulah baru putus pahalanya, dan di surga dia akan mendapatkan tempat paling dekat, aqrabu majlisan, majlisnya paling dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, kami nggak punya uang, banyak-banyak solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solawat pun nggak bisa juga Pak Ustadz, mati aja lah. Disuruh sedekah anak yatim tak bisa, disuruh bersolawat tak mau. Yang paling ringan amalan adalah bersolawat. Itulah adilnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bisa 1, 2, alhamdulillah. Saya tidak kaya Pak Ustadz, uang tidak banyak. Pergi ke panti asuhan yatim, bawa anak ke tepi pantai, bagus. Masya Allah, Pak Wakil pas nunjuk ke sana, datang wakil gubernur. Kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kita dulu. Sehat, Pak. Teman, Pak. Bahwa menyantuni anak yatim kalau tidak mampu, tidak sanggup. Pak Ustaz, kami tidak sanggup membiayai sekolahnya, kami tidak sanggup memberikannya kamar pakai AC. Mala yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan semua. Mentang-mentang tidak bisa buat semua lalu tinggalkan semua, jangan. Ibu hari libur, hari Sabtu, hari Ahad pergi ke pantai, bagus. Pergi ke mall, enggak salah. Tapi sekali-sekali bawa anak jalan-jalan ke panti asuhan anak yatim. Assalamualaikum Bapak Kepala Panti. Waalaikumsalam. Ini panti asuhan, bukan panti jompo. Oh salah. Cari satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini panti asuhan, betul, tidak salah lagi. Ngapain Bu? Saya bawa anak saya kemari. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada dia bagaimana menyantuni anak yatim. Ustadz Somad kemarin ceramah katanya santuni anak yatim. Saya tidak mampu, maka saya hari ini membawa anak saya untuk makan bersama anak yatim. Berapa orang anak yatim di sini? Ada sekitar 100 orang. Saya mau ngasih makan. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Ibu 1 bungkus, anaknya 1 bungkus, anak yatim 2 orang, makan bersama. Ibu memang bawa 2 bungkus, tapi ibu sebanyak 50 orang. Berarti berapa bungkus? 100 bungkus. Tetap bisa berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Allah akan memberikan pertolongan bersama jamaah. Anak ibu melawan, tidak patuh, tidak sayang, tidak hormat, bawa ke panti asuhan tempat anak yatim. Dia akan nanya, ini di mana mah? Panti asuhan. Kenapa mereka di sini? Ayahnya meninggal, emaknya meninggal. Kau pun kalau macam-macam, kutinggalkan di sini. Pulang dari sana anak ibu akan lebih sayang kepada ibu. Pulang dari sana mereka akan lebih hormat kepada ibu. Kalau tidak percaya, lakukanlah besok pagi. Lebih cepat, lebih baik. Amal baik jangan ditunda-tunda. Malam ini pelajaran kedua yang diambil adalah bagaimana menyantuni anak yatim. Kadang kalau sudah mau menyambut bulan suci Ramadan, jadwal makan anak yatim full. Undangan pagi, undangan duha, undangan siang, undangan sore, undangan malam. Begitu selesai Idul Fitri, tamat. Emangnya perut anak yatim itu laparnya cuman Ramadan? Menyambut bulan suci Ramadan, diundang anak yatim ke rumah-rumah, disuruh baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sampai habis. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallah. Datang sahibul bait, belum bacanya 3 kali. Diundang jam 5 sore, disuruh baca Yasin 3 kali. Sudah baca 3 kali, mau sadaqallahul azim, suruh baca tahtim tahlil 1000 kali. Begitu azan maghrib meninggal. Maka saya kalau mengundang anak yatim di rumah, tidak mau saya buat panjang-panjang. Baca kulhu 3 kali, qul falaq, qul bin nas, baca doa, sudah. Karena kita mau menyantuni, bukan mau menyiksa anak yatim. Kau ini mau menyantuni anak yatim atau mau membunuh anak yatim? Ini penting supaya pemahaman umat ini diluruskan. Malam ini kita sedang meluruskan pemahaman kita yang selama ini tidak peduli kepada anak yatim menjadi peduli.
Ada orang sekarang yang lebih peduli kepada kucing Anggora daripada anak yatim. Lebih peduli kepada anjing herder. Anjing dipelihara 10 ekor, makanannya, perawatannya, salonnya sampai 3 juta. Dia sendiri tak pernah ke salon. Udah mau kiamat dunia ini. Maka malam ini kita sedang diajarkan apa yang disampaikan dari kata sambutan tadi Ustaz Abdul Somad. Di sini anak yatim diberikan penghormatan yang luar biasa. Berbakti kepada ibu, menyantuni anak yatim. Di sebelah kiri kita ada masjid cantik megah. Tadi begitu sampai saya tengok sebelah kanan, apa ini? Cuman saya nak nanya, masa profesor nanya kan saya. Baru saya tahu rupanya masjid. Mudah-mudahan nanti selesai masjid kita tabligh akbar. Setelah Covid pulang kampung. Sekarang dia belum pulang kampung. Membangun masjid untuk pahalanya mengalir kepada almarhum almarhumah orang tua. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di dalam surga. Jadi yang sudah jelas dapat tempat di dalam surga di sini, di antara kita yang ramai ini, yang udah jelas dapat tempat dalam surga Habib Umar, karena dia bangun masjid. Sama Pak Wakil Gubernur, karena dia memberikan APBD untuk masjid. Nah, dia dapat, cuman 2 periode paling lama. Limited. Tapi insya Allah selama beliau menjabat berdiri masjid-masjid insya Allah. Kalau kau sanggup membangun masjid dengan hartamu, bangun masjid. Kalau kau tak sanggup membangun masjid dengan hartamu, dengan tanda tangan. Ujung jarimu ada pena. Pena itu setiap kau pakai, datang pembangunan masjid, tanda tangan. Abdul Somad punya harta? Tak punya. Punya kekuasaan? Tak punya. Tapi sering diajak meresmikan masjid. Berikut ini penandatanganan oleh gubernur. Setelah itu oleh Abdul Somad. Cuman yang saya khawatir, ini yang saya khawatirkan, pas di akhirat Habib Umar masuk, wakil gubernur masuk, Abdul Somad masuk, malaikat enggak, tanda tangan aja kan. Itu yang saya khawatirkan. Tapi insya Allah mereka kan tak sampai hati kan. Kalau mereka masuklah mereka berdua, terus saya habis tanda tangan disuruh malaikat keluar, pasti mereka ajak juga kan. Ustaz masuk Ustaz gitu. Gak enak masa kami berdua aja dah. Tapi bisa juga sebaliknya. Misalnya mereka berdua masuk ke dalam, mereka nanya ke malaikat, dulu waktu masjid itu kan kami bertiga, Habib Umar, wakil gubernur, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, dia udah masuk duluan. Bisa aja kan. Amin. Sebetulnya Ustaz Abdul Somad minta doakan supaya kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masjidlah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Betul betul. Subuh orang sholat berjamaah, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir tak putus. Kita sudah tahu kubur kita seluas apa. Kubur kan cuma 0,5 meter kali 1 meter, tinggi ke atas 2 meter. Itu liang kubur. Alam barzah kita seluas apa? Seluas apa kita membantu pembangunan masjid. Bayangkan kalau kubur seluas itu, 2 lantai, bisa jogging. Makanya orang berdoa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Kuburmu bisa jadi taman surga, kuburmu bisa jadi lubang neraka, dengan syarat
seberapa banyak sumbanganmu untuk membangun masjid. Saya menyumbang cuma 2.000 Pak Ustadz. Ya sesuailah, 2.000 WC. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar biji bayam, sebesar ujung rambut, sebesar ujung kuku, dibalas atau tak dibalas? Dibalas. Walaupun 2.000 rupiah, kalau ikhlas dibalas apa tak dibalas? Dibalas. Itu untuk menyenangkan hati orang yang nyumbang 2.000. Jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Kalau kita sholat Jumat, bawa anak kita, kasih uang ke dia. Tangan dia yang memasukkan ke kotak. Kalau ibu nampak ada pembangunan masjid, kasih uang tangan ibu ke tangan anak ibu. Biarkan dia yang menyumbang. Untuk apa? Itu akan terkesan dalam pikirannya, tercetak, terbentuk dalam hatinya. Dia pun akan melakukan yang sama kepada anak-anak dia di masa akan datang, insya Allah. Amin. Ada hamba Allah membangun masjid megah cantik. Ketika ketemu saya, apa kata dia? Ustadz Somad, saya sudah tua, umur 80 sekian. Doakan saya supaya malaikat maut datang setelah masjid-masjid ini selesai. Dia mau tawar menawar dengan Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Yang mendoakannya bukan mulut dia saja. Semua warga desa, kampung, kota, tempat pembangunan masjid itu mendoakan dia. Apa kata mereka? Ya Allah, selesaikanlah pembangunan masjid ini baru bapak itu meninggal. Walaupun usianya sudah 80, 90. Masyarakat berdoa siang malam, takut betul mereka. Akhirnya Covid pun tak jadi menyerang. Kenapa? Karena doa menolak takdir. Bagaimana cara supaya orang banyak mendoakan kita? Maka diantaranya adalah membangun masjid. Tak bisa bangun masjid, musola. Tak bisa bangun musola, surau. Tak bisa membangun, kasih batu bata. Batu bata terlalu besar, batu kerikil. Kerikil pun tak bisa, pasir. Pasir pun tak bisa, teh manis. Tak bisa juga, air putih. Tak bisa juga, apapun yang bisa kita buat, maka itu akan diberikan Allah balasan. Bayangkan indah nikmatnya. Sholat orang di sana, tahiyatul masjid mengalir. Ada orang ke masjid nggak sholat, Pak Ustadz. Ngapain dia ke masjid? Pergi ke masjid, 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 pergi ke masjid. Buang air kecil, kencing. Berapa banyak masjid-masjid pinggir jalan, orang lalu lalang, singgah mampir. Tidak ada orang sholat. Tapi insya Allah lepas kesulitannya. Tidak ada kesulitan yang paling sulit dalam hidup ini kecuali kesulitan menahan air kencing. Mohon maaf, tak sopan. Tapi mau dibilang air apa lagi? Air seni, ya itu juga. Maka sudah melepaskan kesulitan orang. Man farraja'an muslimin kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang melepaskan kesulitan orang di dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dilepaskan Allah dia dari kesulitan hari kiamat. Kesulitan sakaratul maut, kesulitan pertanyaan mungkar nakir, kesulitan liang lahat, kesulitan meniti titian siratal mustaqim, kesulitan hisab, kesulitan mau masuk surga. Dimudahkan Allah semuanya bagi orang yang membangun masjid. Makanya anak-anak kita ini insya Allah menjadi orang-orang kaya, bisnismen, pejabat, sehingga mereka bisa membangun masjid. Ini jauh berharga daripada sekedar anak ini diceramahi. Kau nanti kalau sebelum aku meninggal kau bangun masjid. Tapi malam ini langsung mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Masjid dibangun untuk mengenang almarhumah. Dibuatkan nama yayasan dengan nama almarhumah. Maka ibu sedang membawa anak-anak ibu untuk menuju bakti kepada ibu. Nanti ibu meninggal dunia, maka insya Allah mereka pun akan membangunkan masjid untuk ibu, insya Allah. Amin. Makanya nama ibu kalau bisa namanya yang islami, supaya nanti nama masjid kan bagus masjid. Nama masjidnya apa? Masjid Aminah, Masjid Fatimah, Masjid Aisyah, Masjid Syarifah Faridah. Masjid apa? Masjid Christina Aguilera.
mungkin. Tapi insya Allah ibu-ibu ini nama-namanya Islami semua, insya Allah. Amin. Nah ini semua untuk apa? Supaya kasih sayang mereka tidak putus dengan datangnya malaikat maut, mati selesai. Tidak. Cucu ibu, habis itu anaknya lagi punya anak, habis itu terus mengalir sampai generasi berikutnya, sampai ditiupkan sangkakala kiamat. Idza sama'um fatarat, langit bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah semua sadar tentang perbuatan yang sudah dia lakukan dulu. Berbakti kepada orang tua, menyantuni anak yatim, membangun masjid. Membangun masjid susah. Ada lagi yang lebih susah, meramaikan masjid. Bagaimana membangun masjid? Yang azan siapa? Yang jadi imam siapa? Berapa banyak masjid dibangun tapi tidak ada sholat di sana karena tidak disiapkan siapa yang akan mengisi masjid. Alhamdulillah, masjidnya dibangun, fisiknya oke, dan imamnya sudah siap. Kenapa? Ada pondok tahfizul Quran. Mereka nanti yang akan menjadi imam tarawih 1 malam 1 juz, 30 malam 30 juz, insya Allah. Anak ibu sudah berapa juz? 3 juz. Masya Allah. Ibunya 2 juz. Juz melon sama juz pokat. Mudah-mudahan anak-anak ibu penghafal Quran. Nanti kepala ibu diberikan tajun mahkota minan nur, dari cahaya. Datang mereka memanggil, ibuku. Ibu pun datang menghadap. Dipasangkan di kepala ibu mahkota dari cahaya. Kenapa? Karena anak-anak ibu adalah para penghafal Quran. Dan itu ada di sini. Masjidnya ada, anak yatimnya ada, penghafal Qurannya ada. Maka kita berdoa anak-anak kita supaya nanti menjadi para penghafal Quran. Kasih makan yang halal. Jangan kasih makan riba, jangan kasih makan tipu, jangan kasih makan sogok, jangan kasih riswah. Tertutup pintu hatinya, terkunci otaknya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun. Ubun-ubun yang mengingat, otak yang mengingat hafalan, tertutup otaknya. Kenapa? Karena dikasih makan haram. Lalu dikatakan anaknya bodoh, kenakalan remaja. Bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua karena memberi makan anak dari rezeki yang tidak berkah. Kemarin saya potong rambut di Balikpapan. Nanti kalau ada orang nanya saya pulang kampung ke Riau, Sumatera, Ustadz potong rambutnya di mana? Tempat yang paling sempit, di Balikpapan. Apa kata tukang pangkas? Ustadz Abdul Somad, anak saya di pondok, terus saya menyewakan sawah, dan saya dengar ceramah Ustadz, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat maka riba. Maka saya doakan Ustadz supaya jangan sampai anak saya makan haram. Lama saya termenung di dalam perjalanan pulang. Tukang pangkas potong rambut, tapi masih peduli kepada rezeki, takut anaknya di pondok makan haram. Hari ini ada orang yang hantam kromo, bantai saja, tidak peduli lagi. Kalau ditanya kenapa kau tidak ambil yang halal, jangankan yang halal Pak Ustadz, yang haram ini pun susah mendapatkannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masih ada rupanya di zaman ini orang yang masih memperdulikan antara yang halal, yang haram, yang makruh, yang mubah, yang jaiz, yang tak boleh, yang boleh. Kenapa? Karena dia takut diancam Nabi. Rajulun, seseorang, as'as, rambutnya kusut, akbar, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama', tangannya diangkat ke langit, ya Rab, ya Rab, ya Allah, tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram,
disuapkan makanan haram kepadanya. Ustadz Abdul Somad, saya mau berbakti kepada bapak saya yang sudah meninggal dunia. Ini ada tanah di pinggir laut, cantik di tepi pantai, bangun pesantren 6, kalau dihitung-hitung itu tanah luar biasa, 2 hektar untuk yayasan Nurul Azhar Kalimantan. Tempat kami belajar di Mesir namanya Al Azhar Mesir. Habib ternyata tamat dari Al Azhar. Habib ke Al Azhar tahun berapa Habib? Tahun 76. Ustadz Somad lahir 77. Saya belum melihat dunia, Habib sudah tamat dari Azhar. Begitulah Al Azhar. Kami ingin apa yang kami terima di Al Azhar sampai ke Indonesia, sampai ke Kalimantan. Maka kawan-kawan saya alumni Azhar mendirikan yayasan namanya Nurul Azhar Kalimantan. Dapat tanah 2 hektar di Panajam. Insya Allah didirikan pondok pesantren. Nanti jamaah mensupport program ini. Mudah-mudahan kita bersama di dunia, bersama pula di akhirat nanti insya Allah. Ustadz Abdul Somad akan datang ya. Saya insya Allah mengkhususkan diri datang ke Panajam, singgah ke Balikpapan, singgah ke Samarinda. Pondok itu punya Ustadz Abdul Somad? Bukan. Itu punya yayasan. Itu milik umat. Lalu Ustadz dapat apa di situ? Tak ada apa-apa. Hanya berharap mudah-mudahan ketika Abdul Somad mati meninggal dunia, anak-anak di pesantren Nurul Azhar itu membacakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, kata mereka. Sampailah itu ke liang kubur, ke alam barzakh saya insya Allah. Amin. Kalau Habib Umar, dia bangunkan gubah untuk almarhumah ibu beliau. Beliau biayai anak yatim. Beliau sekolahkan santri tahfiz Quran gratis. Beliau bangunkan masjid. Banyak amalnya. Abdul Somad berceramah. Ceramah tentang narkoba, yang pakai sabu sakit hati. Ceramah tentang khamar, yang mabuk kecewa. Banyak orang sakit hati, tak didoakannya, bukan dibacakannya Al-Fatihah. Mudah-mudahan Abdul Somad cepat mati biar jangan tersinggung aku terus, kata dia. Tapi insya Allah diantara sekian banyak yang benci, tentu banyak juga yang sayang. Diantara yang sayang inilah di anak-anak kita ini insya Allah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini singkat. Dulu kalau meninggal nunggu tua, kalau meninggal nunggu sakit. Sekarang tak tua, tak sakit, langsung meninggal. Kenapa? Covid-19. Kabarnya Covid bermutasi, datang Covid-20, datang Covid-21. Macam-macam namanya. Tapi insya Allah kita tak takut mati. Tapi tetap ikhtiar pakai masker. Ustaz kok nggak pakai masker? Gimana mau pakai masker ceramah? Tak dengar. Ini digantung nih biar supaya jangan diejek haters. Biar main caci maki. Hei haters, tengok kau tengok. Mudah-mudahan haters kita dapat hidayah. Terubah namanya nanti Muhammad Haters. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang selamat dari haters. Jangankan Abdul Somad, Nabi Muhammad SAW pun punya haters. Makanya ada dalam Quran itu satu surat namanya surat haters. Tahu surat haters? Al-Munafiqun. Al-Lahab haters khusus. Itu untuk Rois haters, ketua haters. Tabat yada abi lahabiu watab. Ternyata istrinya haters juga. Keluarga haters ini, istrinya juga haters. Maka disebutkan juga dalam Quran, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ustaz tolong ajarkan saya doa menghadapi haters. Tabat yada abi lahabiu watab. Ma'ana anhu maluhu wa ma kasab. Tasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Itu doa untuk menghadapi haters. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang selamat dari lidah manusia. Jangankan Nabi Muhammad, Allah pun mereka ejek juga. Apa kata mereka? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah
Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Wa qalatin nasara laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Allah pun mereka ejek juga, apalagi lah manusia. Kalau ada manusia yang ingin selamat dari lidah manusia, berarti dia gila, kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi jangan pernah kita pikirkan ucapan manusia. Yang penting kita berbakti kepada ibu, yang penting kita sudah santuni anak yatim, yang penting kita sudah bangun masjid, yang penting kita sudah mendirikan pondok pesantren tahfiz Quran. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Untuk apa bangun masjid? Untuk apa buat sekolah tahfiz? Diam kau anjing. Kok kasar sekali Ustaz? Iya kata Ustaz Somad, anjing menggonggong kafilah berlalu. Bawa aja nama saya, tak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tausiah di Gubbah di dekat rumah Habib Umar tadi malam? Ustaz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Banyaklah, saking banyaknya aku pun tak ingat entah apa-apa aja. Mudah, karena saya selalu ceramah tausiah pakai poin-poin. Yang disampaikan Ustaz Somad, berbakti kepada orang tua, menyantuni anak yatim, membangun masjid, membangun pesantren tahfiz Quran. Penutup yang terakhir, yang kelima, jangan zalim. Kalau kau zalim, aniaya, makan harta orang, mengganggu orang, maka 4 amal ini hapus, hilang, tak bermakna. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat, salatnya banyak, salat duha, salat tahajud, salat witir, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat awabin, salat isyraq, salat hajat. Wasiyamin, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid. Tapi aniaya, zalim. Ittaquz zulma, jangan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Supirmu, securitymu, tukang cucimu, babysitter, tukang gendong anakmu, tukang cebok bayimu, kau makan tetes peluh keringatnya, tak kau gaji dia 3 bulan, dia tidak marah, dia tersenyum karena dia takut keluar karena tak ada pekerjaan. Tapi di hadapan Allah tak selamanya dunia ini kekal abadi. Kita akan mati menghadap Allah. Di sana kita akan dituntut. Ada orang yang mati menghadap Allah, puasanya terbang, bacaan Qur'annya hilang, sedekahnya melayang, gara-gara zalim dan aniaya. Makanya saya tak mau ceramah lama-lama karena takut jamaah teraniaya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesibukan para habaib, mereka datang, tidak mungkin mereka datang mau mendengar ceramah Abdul Somad. Abdul Somad belum sampai ke dunia, mereka sudah sampai ke Al-Azhar. Abdul Somad belum lahir ke dunia, mereka sudah sampai belajar ke Yaman, ke Irak, ke Suriah, ke Syam. Lalu mereka datang malam ini untuk apa? Mereka mau melihat anak, mau melihat Ustadz Abdul Somad, mau mendoakan Abdul Somad. Di tengah kesibukan Bapak Wakil Gubernur masih sempat datang pengajian. Hari ini kadang RT pun udah sibuk, tak sempat. Tapi beliau masih sempat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan para habaib, para ulama kita, para pemimpin-pemimpin kita yang soleh dipanjangkan umur, diistiqomahkan iman dan Islam, dijauhkan dari fitnah, anak-anaknya menjadi anak yang berbakti, segala niatnya disampaikan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man lam yaskurin nas, siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, lam yaskurillah, tak bersyukur kepada Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Bagaimana cara kita membalas Syarifah Faridah? Beliau sudah meninggal dunia, tak bisa kita berjumpa dengan beliau. Balas dengan doa.
Allahumma ighfir laha. Mereka berdua, Allahumma ighfir lahuma. Mereka ramai, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa in khatimul Qur'ana, anak-anak yang khatam hafal Quran dari juz Al-Fatihah juz 1 sampai habis, bacakan Al-Fatihah. Ketika khatam Quran kalian sampaikan, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan khatam Quran kami kepada almarhumah Syarifah Faridah. Kita yang tak hafal Quran, bacakan Yasin. Yasin pun tak sempat, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sempat, udah tahu apa ujungnya. Untuk almarhumah Syarifah Faridah dan almarhum Syarif Sayyid Luqman beserta seluruh keluarga, untuk kebaikan keluarga Habib Umar, para habaib, para pemimpin kita semuanya bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi lewat di kuburan, Nabi ambil pelepah korma, Nabi tusukkan. Lalu sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Ternyata pelepah korma bertasbih, pohon-pohon kayu bertasbih, dan tasbihnya sampai kepada orang yang meninggal dunia. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, maka bacaan Al-Quran orang beriman lebih utama untuk sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun Abdul Somad tidak ada hubungan dengan Syarifah, Abdul Somad tak ada hubungan nasab dan darah dengan Syarifah, tapi ada satu hubungan, yaitu sama-sama hubungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak kandung, darahnya mengalir, dilahirkan, dikandungkan, disusukan. Tapi kalau tidak la ilaha illallah, pahala Fatihahnya tak sampai. Itu bedanya. Walaupun bukan anak kandung, walaupun tidak ada hubungan nasab, tapi Fatihah yang kita baca tadi sampai. Sampai apa tak sampai? Sampai. Kalau ada nanti orang yang ngotot bilang Fatihah nggak sampai, jangan marah, minta aja nama lengkapnya. Nanti kalau dia meninggal, kirim. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Bagaimana kita mau berdebat orang dengan alam gaib, alam barzah, alam kubur? Tidak bisa mendebatkan itu. Kita hanya bisa memberikan dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan dalilnya kalau memang ada. Dalilnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, disyarahnya Sahih Muslim, tapi dia tak punya kitab Sahih Muslim. Bisa dia jelaskan Sahih Muslim, tapi dia tak punya kitab Sahih Muslim. Di kepalanya semuanya. Imam Nawawi mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pakai pendapat Ibnu Taimiyah? Karena banyak orang mengaku Ibnu Taimiyah, tapi dia katakan tak sampai. Tapi kalau kau banyak mengikut pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Taimiyah saya pakai, kecuali yang ini. Mana bisa begitu? Kita terima semuanya. Nah ini supaya untuk menguatkan kita yang ragu-ragu, untuk bersyukur kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Itulah 5 poin yang disampaikan Al-Fakir Abdul Somad pada malam yang diberkahi Allah. Mudah-mudahan anak kita anak berbakti, penghafal Quran, membangun masjid, memakmurkan rumah Allah, dan tidak aniaya kepada orang lain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq
الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة. Sampaikanlah bacaan kami ke surat Al-Fatihah kepada almarhum, almarhumah, syarif, syarifah, sayyid, sayyidah, kepada orang-orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma matti'na bituli umuri habaibana. Berikanlah nikmat kepada kami dengan panjangnya umur para habaib di tengah-tengah kami ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Para pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di dalam agama yang benar, di jalan yang lurus ini ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, musibah, narkoba, zina, LGBT, perbuatan keji dan mungkar, bil khusus wabah COVID-19 ini ya Allah. Allahumma faqihhum fid din. Anak-anak kami yang sedang menghafal Quran, mudahkan mereka menghafal Quran ya Allah. Wa'allimhut ta'wil. Tanamkan kepada mereka pemahaman yang benar sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna fahmal mursalin. Berikan kami pemahaman agama seperti yang kau berikan kepada para nabi, rasul dan wali-walimu ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana kau satukan kami di dunia ini, satukan pula kami nanti di surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, situ Bang, apa sih? Terlihat ya, mau video. اللهم اجعلنا له من الصالحين
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم اجعل أهلهم وذريتهم من الصالحين والصالحات من حافظ القرآن والحافظات من المجاهدين والمجاهدات في سبيلك بأموالهم وأنفسهم اللهم اجمعنا معهم مع الحبيب المصطفى في جنتك العلا وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفيعنا وذكرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. Sunan. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود عليك. Belum sebelah kanan kan? Ya. Tahan nih. Dengan rahmat Allah Taala pembangunan Panti Asuhan An-Nisa Yayasan Faridah Al-Hasni Samarinda. Sendal ya. Ibu-ibunya mana? Ya, lu foto-foto itu. Aman-aman. Ben di sini berjejer sudah. Berjejer sudah berjejer. Dah, bismillah. Ya. Yang mana foto sekali aja mana? سلام يا زاكي الجود وأرباب السلام يا زاكي الجود kedua mataku ini. Oh ya, tuh sudah. Habib, ya masuk Ustaz. Nah, salam lagi. Oh, Habibi. Insyaallah. Itu masuk dari sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan ya Ustaz. Ya Allah Habibi. Doakan Ustaz. Sama. Anak ya. Bagus. Malam nggak sempat ketemu lagi. Insyaallah. Doakan hati-hati ya. Istirahat. Ku harap pemberianmu di dalam mimpi untuk bertemu nabiku sebelum mati. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي
يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. Dan berkah seronok. Terima kasih Pak Adi, lu mau ngasih tadi.